Assalamualaikum Sobat Melalak Binius TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan lancar rezekinya ya. Amin. Oh iya Sobat Melalak, episode yang terlewatkan yakni usai dari Yogyakarta kemarin, kita menyempatkan main ke ibu kota Jakarta loh Sobat Melalak. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikutin perjalanan tim Melalak berikut ini. Oh iya, karena di ibu kota ini waktunya singkat, dan kebetulan nih tim Melalak ke Jakarta tinggalnya di Bogor, jadi kitanya main ke yang dekat-dekat aja nih Sobat Melalak. Destinasi pertama kita adalah berkeliling jalanan menyusuri keindahan Sentul City Bogor, dan menikmati pesona alam di balik jalan yang menawan. Sobat Melalak, jika kamu mencari tempat yang dekat dari Jakarta namun menawarkan pemandangan alam yang menenangkan, Sentul City Bogor adalah destinasi yang sempurna. Perjalanan menuju kawasan ini sudah menjadi bagian dari pengalaman wisata tersendiri. Setiap tikungan, jalan menanjak, dan hamparan hijau di sekitarnya menghadirkan pesona yang memanjakan mata. Begitu kendaraan mulai memasuki kawasan Sentul Selatan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih segar, pepohonan besar berjejer rapi di sepanjang jalan, dan latar belakang Gunung Pancar serta Gunung Salak mulai tampak dari kejauhan. Jalanan yang bersih dan teratur menambah kesan nyaman, membuat perjalanan terasa seperti sedang melintasi kota wisata di luar negeri. Di beberapa titik, kamu akan menemukan area terbuka dengan padang rumput hijau dan bukit-bukit kecil yang cocok untuk berhenti sejenak dan menikmati panorama sekitar. Jika datang di pagi hari, kabut tipis seringkali menyelimuti lembah dan pepohonan, menghadirkan suasana yang tenang dan romantis. Ada dua rute utama yang sering dipilih wisatawan. Pertama, via Tol Jagorawi, keluar di gerbang tol Sentul Selatan. Jalur ini cepat dan langsung menuju kawasan utama Sentul City. Yang kedua, melalui Jalan Raya Bogor. Meski sedikit lebih lama, rute ini menawarkan pemandangan pedesaan dan perbukitan yang tak kalah menarik. Selama perjalanan, kamu akan melewati taman-taman tematik, deretan rumah bergaya modern, hingga kafe dan restoran dengan konsep outdoor yang memanfaatkan keindahan alam Sentul sebagai latar belakang. Spot pemandangan yang tak boleh dilewatkan nih Sobat Melalak. Yang pertama, Eco Art Park. Taman terbuka dengan instalasi seni di tepi sungai, cocok untuk berjalan santai atau berfoto. Yang kedua, Taman Budaya Sentul City. Area luas yang sering digunakan untuk festival dan acara komunitas, dikelilingi pepohonan rindang. Yang ketiga, Jungle Land Adventure Theme Park. Selain wahana, dari kawasan ini kamu bisa melihat perbukitan hijau Sentul dari ketinggian. Yang keempat adalah Gunung Pancar, tempat favorit untuk menikmati udara pegunungan dan berendam di pemandian air panas alami. Waktu paling ideal untuk menikmati keindahan Sentul adalah pagi hingga menjelang sore. Udara masih segar, lalu lintas belum terlalu ramai, dan cahaya matahari menciptakan gradasi warna indah di antara bukit dan pepohonan. Saat musim hujan, kabut tipis sering turun, memberi sentuhan magis pada pemandangan sekitar.
Lama berjalan, akhirnya tim istirahat dan bersantai sejenak di kafe Kopi Nako. Sekilas tentang Kopi Nako. Kopi Nako adalah sebuah jaringan kafe asal Bogor yang berkembang sangat cepat. Brand ini dirintis oleh JB Krishna. Nama Nako sendiri berasal dari gabungan nasi kopi. Karena awalnya bisnisnya adalah warung dengan nasi dan kopi. Dalam 5 tahun awalnya saja, Kopi Nako berhasil membuka sekitar 39 cabang di berbagai kota di Indonesia. Di Bogor khususnya, terdapat cabang dengan konsep dan lokasi yang cukup spesial. Misalnya, di kawasan Puncak, Megamendung. Beberapa aspek menarik yang menjadikan Kopi Nako berbeda, yakni visual dan brand konsistensi. Setiap outlet Kopi Nako memiliki tampilan bangunan dan interior yang konsisten. Contohnya, banyak kaca dan desain modern minimalis. Hal ini memudahkan pelanggan mengenali brand ini meskipun di kota berbeda. Target pasar anak muda dan komunitas. Outlet didesain untuk bisa digunakan sebagai tempat nongkrong, bekerja, dan meeting ringan. Dengan fasilitas seperti Wi-Fi, stop kontak, area outdoor yang nyaman. Konsep lokasi dan hidden gem. Beberapa outlet memilih lokasi agak jauh dari pusat kota, memanfaatkan pemandangan alam ataupun suasana lebih sejuk sebagai daya tarik. Contoh, cabang di Kebonjati, Megamendung, sustainability yang unik. Ada cabang di Bogor yang menyematkan konsep sustainability, misalnya memakai furnitur dari olahan sampah gelas plastik. Salah satu outlet terkenal di Bogor adalah Kopi Nako Kebonjati yang terletak di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Lokasi ini menawarkan area indoor dan outdoor yang cukup luas, pemandangan alam dan cocok buat nongkrong atau kerja santai. Menunya cukup variatif. Selain kopi dasar, ada juga minuman berbasis susu, non-kopi, makanan ringan hingga makanan berat. Pengalaman ngopi yang nyaman dan instagramable. Brand yang sudah terbukti dan tersebar memberikan rasa kepercayaan, konsep lokasi dan desain yang menarik, menu variatif dan cocok untuk berbagai kalangan. Karena popularitas dan lokasi strategis, pada jam ramai atau akhir pekan bisa penuh dan parkir sulit. Beberapa lokasi berada di area yang lalu lintasnya padat, contohnya Puncak, Megamendung, sehingga perjalanan bisa lebih panjang. Harga terjangkau, namun karena fasilitas konsep premium masih bisa lebih tinggi dibandingkan warung kopi biasa. Kopi Nako adalah contoh sukses bagaimana warung kopi bisa berkembang menjadi brand kafe modern dengan konsep yang kuat, visual yang konsisten, dan strategi pemasaran yang matang. Untuk kamu yang ingin menikmati suasana nongkrong di Bogor, baik untuk santai, kerja, atau kumpul teman, Kopi Nako bisa menjadi pilihan yang sangat layak. Setelah kenyang, tim melalak pun melanjutkan perjalanannya di Sentul Bogor ini. Perjalanan di Sentul City bukan sekedar menuju tempat wisata, tetapi juga perjalanan visual yang menenangkan jiwa. Setiap sudutnya menawarkan harmoni antara alam, arsitektur, dan suasana modern yang tertata rapi. Tidak heran jika kawasan ini menjadi pilihan favorit warga Jabodetabek untuk melepas penat tanpa harus pergi jauh.
Sobat Melalak, jika kamu mencari tempat yang dekat dari Jakarta namun menawarkan pemandangan alam yang menenangkan, Sentul City Bogor adalah destinasi yang sempurna. Perjalanan menuju kawasan ini sudah menjadi bagian dari pengalaman wisata tersendiri. Setiap tikungan, jalan menanjak, dan hamparan hijau di sekitarnya menghadirkan pesona yang memanjakan mata. Begitu kendaraan mulai memasuki kawasan Sentul Selatan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih segar, pepohonan besar berjejer rapi di sepanjang jalan, dan latar belakang Gunung Pancar serta Gunung Salak mulai tampak dari kejauhan. Jalanan yang bersih dan teratur menambah kesan nyaman, membuat perjalanan terasa seperti sedang melintasi kota wisata di luar negeri. Di beberapa titik, kamu akan menemukan area terbuka dengan padang rumput hijau dan bukit-bukit kecil yang cocok untuk berhenti sejenak dan menikmati panorama sekitar. Jika datang di pagi hari, kabut tipis seringkali menyelimuti lembah dan pepohonan, menghadirkan suasana yang tenang dan romantis. Ada dua rute utama yang sering dipilih wisatawan. Pertama, via Tol Jagorawi, keluar di gerbang tol Sentul Selatan. Jalur ini cepat dan langsung menuju kawasan utama Sentul City. Yang kedua, melalui Jalan Raya Bogor. Meski sedikit lebih lama, rute ini menawarkan pemandangan pedesaan dan perbukitan yang tak kalah menarik. Selama perjalanan, kamu akan melewati taman-taman tematik, deretan rumah bergaya modern, hingga kafe dan restoran dengan konsep outdoor yang memanfaatkan keindahan alam Sentul sebagai latar belakang. Spot pemandangan yang tak boleh dilewatkan nih Sobat Melalak. Yang pertama, Eco Art Park. Taman terbuka dengan instalasi seni di tepi sungai, cocok untuk berjalan santai atau berfoto. Yang kedua, Taman Budaya Sentul City. Area luas yang sering digunakan untuk festival dan acara komunitas, dikelilingi pepohonan rindang. Yang ketiga, Jungle Land Adventure Theme Park. Selain wahana, dari kawasan ini kamu bisa melihat perbukitan hijau Sentul dari ketinggian. Yang keempat adalah Gunung Pancar, tempat favorit untuk menikmati udara pegunungan dan berendam di pemandian air panas alami. Waktu paling ideal untuk menikmati keindahan Sentul adalah pagi hingga menjelang sore. Udara masih segar, lalu lintas belum terlalu ramai, dan cahaya matahari menciptakan gradasi warna indah di antara bukit dan pepohonan. Saat musim hujan, kabut tipis sering turun, memberi sentuhan magis pada pemandangan sekitar.
Iya banyak itu yang maksudnya dia di kantor bikin satu aja gitu. Kalau gedung IKEA gitu sama aja.
Waktu asar telah tiba. Kita singgah sebentar melaksanakan sholat di Masjid Kampus Tazkiyah. Berikut sekilas tentang Masjid Tazkiyah Islamic Center Bogor. Masjid Tazkiyah Islamic Center merupakan salah satu ikon religi di kawasan Sentul City Bogor. Berada di dalam kompleks Institut Agama Islam Tazkiyah. Masjid ini dikenal dengan arsitektur megah bergaya Andalusia atau Spanyol Islamik yang memadukan keindahan dan nuansa spiritual. Dibangun di atas lahan sekitar 1 hektar dengan luas bangunan kurang lebih 1.250 meter persegi, masjid ini mampu menampung hingga 2.500 jamaah. Lingkungan sekitarnya sangat asri, dengan pemandangan hijau perbukitan Sentul dan udara sejuk khas Bogor, menjadikannya tempat yang menenangkan untuk beribadah maupun beristirahat sejenak dari aktivitas kota. Selain berfungsi sebagai tempat sholat, Masjid Tazkiyah juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, seperti kajian Islam, pelatihan, lomba TPA, hingga festival keislaman. Karena lokasinya strategis di jalur utama Sentul, banyak pengunjung menjadikannya tempat persinggahan atau wisata religi. Secara keseluruhan, Masjid Tazkiyah Islamic Center bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga simbol integrasi antara pendidikan, spiritualitas, dan keindahan arsitektur Islam modern di jantung Sentul City, Bogor. Lanjut, kita jalan lagi mengelilingi kota Bogor ini.
Karena tim barengan jalan sama anak-anak gadis Bogor ini, kita pun diajak jalan ke mall, salah satunya Cibinong City Mall. Informasi mengenai Cibinong City Mall di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlokasi di alamat Jalan Tegar Beriman nomor 1, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mall ini dikembangkan oleh PT Puri Wahid Pratama dan pusat perbelanjaan besar yang kini juga memasukkan pengembangan CCM 2. Awalnya dibuka pada tahun sekitar 2013, area retail seluas sekitar 50.000 meter persegi untuk mall utama. Dibangun di atas lahan sekitar 2,7 hektar dengan total luas bangunan mencapai 90.000 meter persegi. Terdapat banyak tenan besar seperti supermarket, department store, bioskop, area bermain anak, dan lain-lain. Parkir dan akses masuk yang dirancang agar mudah dijangkau dari jalan utama. Terletak di area strategis, dekat pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dan akses tol Sentul Utara, sehingga mudah dijangkau. Dirancang sebagai one-stop shopping and leisure untuk keluarga, dengan fasilitas non-belanja seperti area anak dan kuliner. Pengembangan tambahan CCM 2 menghadirkan brand-brand baru dan hotel terintegrasi, menunjukkan mall ini terus berkembang. Jam buka umumnya sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Namun bisa berbeda tergantung tenan. Habis belanja, kita lanjut cari jajanan di sekitar Stadion Pakansari Cibinong Bogor ya, Sobat Melala. Nah, jajanan pertama yang kita sambangin kali ini adalah kerak telur. Kerak telur adalah makanan tradisional khas Betawi yang sangat populer di berbagai acara rakyat, seperti Pekan Raya Jakarta, Car Free Day, atau kawasan wisata dan stadion, termasuk di sekitar Stadion Pakansari Cibinong. Kerak telur berasal dari budaya Betawi tempo dulu. Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Makanan ini dianggap mewah karena menggunakan bahan seperti telur bebek dan beras ketan, bahan yang tidak murah pada saat itu. Nama kerak telur berasal dari cara memasaknya. Telur dan beras ketan dibakar hingga membentuk kerak renyah di bagian bawah wajan tanah liat. Kerak telur dibuat dari beras ketan putih yang direndam beberapa jam, telur bebek, terkadang telur ayam, serundeng kelapa parut sangrai, bawang merah goreng, dan bumbu halus berupa kencur, jahe, cabai, lada, garam, dan juga ebi. Prosesnya unik. Penjual menggunakan wajan kecil tanpa kompor gas, hanya arang. Saat setengah matang, wajan dibalik menghadap bara api agar bagian atas matang sempurna dan membentuk kerak gurih. Di sekitar Stadion Pakansari atau area ramai di Bogor, kerak telur biasanya dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Sederhana, tapi kaya cita rasa dan sejarah. Dari kerak telur, kita geser ke jajanan berikutnya ya, yakni cilor maklor. Kalau kamu sering jalan sore atau olahraga di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, pasti pernah mencium aroma gurih dari jajanan yang sedang digoreng di pinggir jalan. Yap, itu adalah cilor dan maklor, dua camilan kekinian yang selalu ramai pembeli. Cilor adalah singkatan dari aci telur, jajanan khas Bandung yang dibuat dari adonan tepung kanji atau aci yang digoreng. Lalu dicampur telur dan diberi bumbu seperti saus pedas, mayones, keju, atau barbeque. Teksturnya kenyal di dalam dan gurih di luar. Biasanya dijual tusukan kecil seharga Rp2.000 hingga Rp5.000 per tusuk. Sedangkan maklor, makaroni telur, terbuat dari makaroni kering yang digoreng. Kemudian disiram telur kocok dan dibumbui pedas gurih. Rasanya renyah, gurih, dan bikin nagih. Dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi tergantung toppingnya. Dan biasanya ada level pedas, keju, atau sosis. Habis bungkus cilor, lanjut kita makan seblak.
Kalau sore hari kamu jalan-jalan atau olahraga di Stadion Pakansari Cibinong, aroma pedas gurih dari wajan pedagang kaki lima pasti langsung menggoda. Itu dia seblak, jajanan khas Bandung yang kini jadi salah satu primadona kuliner di kawasan Bogor. Seblak berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Nama seblak diambil dari bahasa Sunda yang berarti mengagetkan lidah, karena rasanya yang pedas, gurih, dan berempah. Ciri khasnya ada pada kerupuk mentah yang direbus dan dimasak dengan bumbu kencur, cabai, dan bawang, menghasilkan aroma kuat dan rasa pedas menggigit. Keesokan paginya, tim melalak mencoba mendatangi lokasi wisata ibu kota Jakarta. Menelusuri jalanan Jakarta bisa terasa seperti memasuki jantung Indonesia yang berdetak cepat. Kota ini tidak hanya ibu kota negara, tetapi juga pusat perdagangan, budaya, dan aktivitas sehari-hari jutaan orang. Setiap ruas jalan menyimpan cerita dan dinamika yang unik. Kawasan seperti Tamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto dipenuhi gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, dan kendaraan yang bergerak padat. Pagi hari jalanan ramai oleh pegawai kantoran, taksi online, dan bus Transjakarta. Sore harinya kemacetan menjadi pemandangan rutin, namun ada keindahan tersendiri saat lampu kota mulai menyala. Menelusuri jalanan Jakarta bukan sekedar bergerak dari titik A ke B, tapi menyerap denyut nadi kota. Dari hiruk pikuk kendaraan, aroma kuliner, hingga warna kehidupan masyarakat urban. Setiap sudut jalan menghadirkan kisah, budaya, dan pengalaman tersendiri yang hanya bisa dirasakan dengan berjalan dan melihat langsung. Nah, destinasi pertama kita adalah Tugu Monas. Kita lupa pada saat tim melalak main ke Monumen Nasional ini pada hari Senin, dan peraturan pemerintah daerah Jakarta bahwa setiap hari Senin Monumen Nasional ditutup dengan alasan pemeliharaan dan perawatan. Tapi tenang, tim melalak ada solusi agar tetap bisa menikmati keindahan kota Jakarta dan Tugu Monas dari ketinggian. Di manakah itu? Ya, dari gedung di seberangnya, yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ngomong-ngomong soal Monas nih, Monumen Nasional alias Monas dikenal sebagai ikon kota Jakarta yang kerap disambangi oleh wisatawan. Tidak hanya wisatawan nasional dari luar daerah, tapi juga wisatawan lokal yang tinggal di sekitar Jakarta Pusat. Biasanya wisatawan yang datang ke Monas menghabiskan waktu dengan duduk santai di sekitaran Monas, naik ke puncak Monas, atau menyaksikan pertunjukan air mancur menari setiap akhir pekan. Bila dalam waktu dekat berencana untuk berkunjung ke Monas, simak harga tiket dan jam operasional Monas 2025 berikut. Harga tiket masuk Monas terdiri dari beberapa kategori, berdasarkan area yang dituju. Harga tiket naik ke puncak Monas dibanderol mulai dari Rp24.000 per orang untuk dewasa, mulai dari Rp13.000 per orang untuk mahasiswa, dan mulai dari Rp6.000 per orang untuk anak-anak. Sementara itu, untuk tiket masuk museum dibanderol mulai dari Rp8.000 per orang untuk dewasa, mulai dari Rp5.000 per orang untuk mahasiswa, dan mulai dari Rp3.000 per orang untuk anak-anak. Penting diketahui bahwa tiket masuk Monas hanya bisa dibayar menggunakan kartu Jackcard atau kartu yang diterbitkan Bank DKI. Jika belum punya Jackcard, kamu bisa beli di loket tiket. Harganya mulai dari Rp50.000, sudah termasuk isi saldo sebesar Rp20.000. Monas buka untuk kunjungan umum setiap hari kecuali hari Senin. Pada hari Selasa sampai Jumat, Tugu Monas buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Sedangkan loket tiket tutup pukul 5 sore. Untuk kawasan Monas, buka mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Khusus akhir pekan, Tugu Monas buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Untuk loket tutup pukul 9 malam.
Sementara itu, untuk kawasan Monas buka mulai pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam. Solusi melihat Tugu Monas dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat bukan hanya menjadi tempat membaca dan belajar, tetapi juga destinasi wisata edukatif yang menyajikan pemandangan menakjubkan Tugu Monas dari ketinggian. Banyak pengunjung yang datang ke sini bukan hanya untuk mencari referensi buku, tetapi juga untuk menikmati panorama kota Jakarta dari lantai atas gedung megah ini. Salah satu spot terbaik untuk melihat Tugu Monas atau Monumen Nasional adalah dari lantai 24, tepatnya di area ruang baca dan observasi publik. Dari ketinggian sekitar 120 meter, pengunjung bisa menikmati pemandangan langsung menghadap Monas yang tampak gagah di tengah lapangan luas. Pemandangan ini terasa lebih indah saat cuaca cerah ketika langit biru dan pepohonan di sekitar Taman Monas berpadu dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Untuk bisa menikmati pemandangan ini, pengunjung cukup mendaftar di meja resepsionis dan mengikuti prosedur masuk yang sederhana. Tidak ada biaya masuk, semuanya gratis. Setelah itu, pengunjung bisa menggunakan lift khusus menuju lantai 24. Biasanya area ini ramai pada akhir pekan. Jadi sebaiknya datang lebih pagi agar mendapat tempat duduk strategis di dekat jendela besar. Perpusnas RI dikenal dengan fasilitas modern dan nyaman. Selain area baca yang luas, tersedia juga ruang kerja bersama atau coworking space, ruang multimedia, dan pojok kafe di area bawah gedung. Dengan pendingin ruangan yang sejuk dan koneksi wifi gratis, tempat ini sangat cocok untuk belajar, bekerja, atau sekedar bersantai sambil menatap Monas dari kejauhan. Waktu terbaik untuk melihat Monas dari Perpusnas adalah pada pagi hari sekitar pukul 9 hingga 11 pagi atau menjelang sore sekitar pukul setengah 4 sore hingga pukul 5 sore. Saat matahari condong ke barat, cahaya keemasan akan memantul di puncak Monas yang berlapis emas, menciptakan panorama yang menakjubkan, sempurna untuk diabadikan di media sosial. Bagi kamu yang tidak sempat datang langsung, beberapa pengunjung sering membagikan video dan foto pemandangan Monas dari Perpusnas RI di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ini bisa menjadi solusi virtual untuk menikmati keindahan Monas dari perspektif yang unik, tinggi, tenang, dan edukatif. Melihat Tugu Monas dari Perpustakaan Nasional RI bukan hanya sekedar pengalaman visual, tetapi juga momen refleksi, menggabungkan semangat literasi dan kebanggaan terhadap simbol nasional Indonesia. Jadi, jika kamu berkunjung ke kawasan Monas, sempatkan waktu sejenak naik ke lantai atas Perpusnas dan nikmati pemandangan terbaik Jakarta dari salah satu gedung paling berwawasan di ibu kota.
Lanjut dari Monas kita geser ke Masjid Istiqlal. Perjalanan dari Monumen Nasional ke Masjid Istiqlal sangat mudah dan menyenangkan. Keduanya berlokasi di pusat kota Jakarta dan berjarak kurang dari 1 km. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Sesuai namanya, Istiqlal yang berarti kemerdekaan, diresmikan 22 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto. Buka setiap hari, 24 jam untuk ibadah. Pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk di luar waktu sholat wajib, biasanya melalui pintu wisata dengan panduan petugas. Tersedia area parkir luas, ruang wudhu bersih, turis guide gratis, serta jembatan pejalan kaki yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Simbol indah toleransi antar umat beragama di Indonesia. Setelah menunaikan ibadah atau menikmati ketenangan di Masjid Istiqlal, perjalanan tidak harus berhenti di sana. Dari titik bersejarah ini, kamu bisa melanjutkan petualangan menjelajahi jalanan kota Jakarta, kota yang tak pernah tidur, penuh kisah, dan selalu menyimpan kejutan di setiap sudutnya. Keluar dari area Masjid Istiqlal, hanya perlu berjalan beberapa menit untuk kembali ke kawasan Monumen Nasional. Di sekitar lapangan luas ini, kamu bisa menikmati Taman Medan Merdeka yang rindang dan sejuk. Patung Arjuna Wijaya di sisi barat, simbol semangat perjuangan. Gedung Balai Kota dan Istana Negara yang berdiri megah di sekitarnya. Di sore hari, area sekitar Monas dipenuhi masyarakat yang berolahraga, berfoto, atau sekedar duduk santai sambil menikmati langit senja Jakarta.
Lanjutkan langkah ke arah Jalan Veteran dan Juanda, dua ruas jalan yang menyimpan banyak sejarah kemerdekaan. Di sepanjang jalan ini berdiri bangunan tua peninggalan kolonial Belanda yang kini beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan dan kafe modern. Kamu juga bisa menemukan warung kopi legendaris, tempat para pekerja kantor menikmati istirahat siang sambil memandang lalu lintas Jakarta yang padat namun hidup. Perut mulai keroncongan? Tenang, Jakarta punya segudang pilihan kuliner yang siap memanjakan lidah. Dari warung kaki lima hingga restoran mewah, semua ada. Setelah mengisi energi, perjalanan dilanjutkan ke arah timur Jakarta, tepatnya ke kawasan industri di Pulau Gadung. Tujuan kali ini adalah kantor TV One, salah satu stasiun televisi berita terkemuka di Indonesia. Perjalanan keliling Jakarta kali ini diakhiri dengan perasaan kagum dan terinspirasi. Jakarta memang kota yang penuh dengan kejutan dan cerita. Dari gemerlap kota tua hingga balik layar TV One, semua memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Demikian episode Melalak kali ini ya sobat. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus perjalanan tim Melalak ke berbagai daerah wisata baik di dalam dan luar negeri. Sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum.